Jadi kali ini saya akan membuat contoh robot trading yang paling mudah. Robot trading ini saya kasih nama robot trading perkasa. Contoh, ini contoh saja ya. Selamat sore semua, salam profit, saya Paul dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya akan membahas tentang satu pertanyaan bagus di tanggal 7 Februari 2022, yaitu kemarin di grup Telegram si Monkey. Ada penanya bagus dari Andre Ho. Dia mengemukakan beberapa pertanyaan yang menurut saya itu pertanyaan sangat cerdas sekali ya, dan saya tergelitik untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Andre Ho di grup si Monkey tersebut. Pertanyaan pertama adalah, satu, bagi yang menuduh Ponzi, tolong jelaskan by data dengan bukti, bagaimana prosesnya, detail akurat, babak cat di atas, baca penjelasan dari Bapeti dan lain-lain. Ya, sebenarnya yang sudah menuduh Ponzi itu pertama adalah Barreskrim yang atau dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di tindak pidana ekonomi khusus ya. Dan yang kedua adalah Bapeti, itu sudah muncul di detik.com di tanggal 19 Januari 2022, yaitu Barreskrim menyebut bahwa perusahaan penjual aplikasi robot trading, yang di sini ditulis bahwa robot itu adalah EvoTrade. Jadi sudah jelas bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia menyebut bahwa EvoTrade adalah Ponzi. Terus kemudian ada lagi dari Bapeti, sudah menyebutkan juga Bapeti ada presentasi mengenai robot trading di Indonesia ya. Kemudian Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menuliskan bahwa di salah satu presentasi dari Kementerian Perdagangan RI tentang penggunaan robot trading di Indonesia, robot trading dapat dibuat sendiri atau membeli melalui marketplace atau penjual robot trading lainnya. Ya, di Tokped banyak, di Shopee juga banyak ya kan. Ya memang sebenarnya robot trading itu cuma sebuah file A saja. Jadi individu robot trading digunakan secara pribadi oleh pemula atau expert yang ingin praktis dalam transaksi, itu yang individual ya. Nanti teman-teman baca sendiri. Saya fokus ke yang paling sebelah kanan, Money Game. Jadi di Money Game ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah menuliskan bahwa Money Game, peran dalam Money Game adalah sebagai casing atau pemanis. Tujuan dan sasarannya adalah mengelabui masyarakat awam dengan bisnis yang seolah-olah benefit dan make sense. Robot trading akan disandingkan dengan skema Ponzi berjubah MLM, dalam tanda kurung Net89, ATG, Mark AI, Sultan Capital. Itu Menteri Perdagangan sendiri sudah menyebutkan bahwa Net89, ATG, MAI, dan Sultan Capital merupakan Ponzi. Kemudian di YouTube yang diterbitkan oleh Kontan TV ya, di YouTube yang diterbitkan oleh Kontan TV, nanti teman-teman saya kasih linknya. Di sini Kontan TV menuliskan bahwa Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri tengah menyelidiki 4 perusahaan penjual robot trading. Mereka diduga mengumpulkan dana masyarakat dengan kemasan robot trading menggunakan sistem piramida, kemasan multi level marketing atau MLM. Keempat perusahaan itu adalah PT Evolution Perkasa Group, yaitu EvoTrade tadi yang disebutkan oleh Barreskrim Polri. Kemudian Mark AI, kemudian PT Trust Global Karya. Trust Global Karya itu produknya Viral Blast ya, dan DNA Pro Academy. DNA Pro Academy ya teman-teman tahu sendiri, itu DNA Pro yang brokernya Alpha Success. Intinya sudah tengah diselidiki oleh pihak Polri. Dana yang dihimpun aksi masing-masing perusahaan tersebut ditaksir di atas 100M. TP Dexus memperkirakan dana yang berhasil dikumpulkan Evolution Perkasa Group berkisar 300M. Wow, banyak ya, 300M.
Itu dari EvoTrade saja ya. Selain Evolution, Brigjen Pol Wisnu Hermawan, Direktorat Tipideksus Barreskrim Polri bilang jumlah tersangka kemungkinan akan bertambah dalam kasus robot trading. Penambahan ini setelah Barreskrim bersama penyidik PPNS dari PPT menyegel kantor DNA Pro Academy. Jadi DNA Pro masuk juga ya. Ini saya lanjut langsung ke paragraf selanjutnya ya. TPS menggunakan UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan kepada para tersangka tak menutup kemungkinan menggunakan UU perbankan, pencucian uang serta penipuan dan penggelapan juga bisa diterapkan. Teman-teman harus pahami ya, pasal yang dipakai adalah UU nomor 7, yaitu tentang pencucian uang. Pencucian uang itu ya money game tersebut ya. Berdasarkan penelusuran konten, pemilik saham Simbiotik Multitalenta Indonesia terdiri dari Andres Andrianto yang menjabat komisaris dan Lau Suan Hee Samuel bertindak sebagai direktur. Keduanya masing-masing memegang 50% saham Simbiotik Multitalenta Indonesia. Tahu PT Simbiotik Multitalenta Indonesia itu apa? Itu adalah PT SMI atau Net89 Robot Trading atau Smart X ya disebutnya. Nama Andres dan Andrianto atau Lau Suan Hee Samuel masing-masing juga tercatat sebagai pengurus utama dan komisaris PT Indonesia Digital Exchange perdagangan aset kripto yang tercatat di Bapeti. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Langsung Indonesia AP2LI pun tengah merespon maraknya penawaran robot trading menggunakan segmen MLM ini. Hal ini sudah sepantasnya karena PT Trust Global Karya yang sedang diselidiki merupakan salah satu anggota AP2LI. Itu Viral Blast ya yang dimaksud ya. Kemudian PT Simbiotik Multitalenta Indonesia tahun 89 yang sedang dipantau pihak kepolisian juga merupakan anggota AP2LI. Andre Asusanto, Ketua Umum AP2LI bersama dengan Sekretariat Umum Jeremia M. Kurniawan memberikan pernyataan bersama di situs AP2LI. Ini imbuhan dari AP2LI-nya ya. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya. Kalau saya bacakan membutuhkan waktu yang lama nih. Jadi kesimpulannya bahwa di pertanyaan tersebut bagi yang menuduh Ponzi telah diserahkan data ya, yang pasti jika PPT atau kepolisian sudah menyebut mereka Ponzi, artinya mereka bukan asal sebut. Karena kalau Barreskrim atau PPT menuduh atau memfitnah, otomatis kan pihak tersangka itu bisa menuntut balik ya, atau menggugat balik ya jika memang tidak terbukti ya. Kalau mereka sudah menangkap dan pasti sudah ada bukti-buktinya bahwa mereka adalah kategori money game. Kemudian yang kedua, tolong dijawab apakah sudah ada robot trading legal dan dengan broker legal di Indonesia? Ada itu yang kemarin iklan, kalau mau baca masalah legal ya mungkin legal. Soal bagus ya nggak tahu. Jadi gini, kenapa sampai saat ini BPT belum mengeluarkan tentang peraturan tentang robot trading ya? Untuk robot tradingnya ya, bukan jenis MLM atau bukan jenis pengumpulan dana masyarakat. Jadi ini kita fokusnya ke robot trading dulu. Teman-teman harus memahami bahwa robot trading itu seperti apa. Ini saya tunjukkan salah satu bentuk robot trading ya. Robot trading itu apa? Robot trading itu sebenarnya cuma algoritma trading saja ya. Algoritma trading sebuah perintah yang berisi untuk melakukan transaksi ya, kapan jual, kapan buy, dan kapan sell, terus kapan close. Perintah sesimpel itu sudah bisa disebut robot trading. Ini saya tunjukkan ke teman-teman semua. Vlog kali ini saya coba akan menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara membuat robot trading. Robot trading itu seperti hanya shortcut ya, cuma sebuah algoritma saja. Jadi kali ini saya akan membuat contoh robot trading yang paling mudah. Jadi saya contohkan adalah
nih robot trading ini saya kasih nama robot trading perkasa. Contoh, ini contoh saja ya, robot trading perkasa. Kemudian perintah di robot trading ini saya bikin simpel aja ya, misal saya perintahkan robot trading ini untuk akan melakukan buy atau sell di jam tertentu ya. Misal saya bikin jam 10 ya, lebihnya 10, perintahnya buy dan buy. TP nya saya bikin 300, SL nya 300. Kemudian saya pakai indikator MA periode 50 ya. Jadi bahasa gampangnya robot trading perkasa yang akan saya buat ini adalah memerintahkan supaya setiap jam 10 lebih 10 di waktu server akan melakukan pembelian buy atau sell. Kemudian dengan perpaduan indikator MA periodenya 50. MA 50 ini memerintahkan ketika dia akan membeli ketika harga as di atas garis MA, maka dia akan membeli di jam 10 lebih 10 tersebut, dan dia akan buy, ini allow sell buy, ketika harga MA di bawah harga bid. Jadi perintahnya sesimpel itu. Kemudian kita compile, terus kita akan uji coba ya. Cara uji cobanya cukup simpel. Tadi kita cari dulu file robot trading perkasa ya. Kita pakai pairnya EURUSD. Kita bikin 2022 di bulan 1 2022 01. Kita spreadnya pakai spread sekarang. Kita tes, kita pakai H4 ya candlenya ya. Kita cek lagi dengan saldo 1000. Kemudian lotnya kita masukkan 0,01, TP nya 300, L 300, buy dan sell, trade hard di jam 10 dan lebih 10 menit. MA nya kita pakai 50, klik OK, terus kemudian kita start. Ini sudah menjadi robot trading. Sesimpel ini, hanya butuh waktu beberapa menit doang untuk membuat satu robot trading. Teman-teman bisa lihat grafiknya di sini. Teman-teman lihat perintah yang kita pakai tadi, yaitu jam 10 lebih 10 dia akan melakukan buy dan dia akan close. Ini SL nya -3. Terus kemudian tanggal 4 dia melakukan sell, ini -3. Terus kemudian tanggal 10 dia melakukan sell lagi. Jadi teman-teman bisa lihat nih, setiap jam 10 lebih 10 dia akan melakukan buy atau sell dengan TP SL yang sudah ditentukan. Teman-teman akan lihat grafiknya seperti ini. Ini kita uji coba cuma 1 bulan saja ya. Ada 18 transaksi dan hasilnya rugi sekitar $20. Itu contoh satu robot trading. Kita akan coba buat robot trading yang lain. Contoh robot forex anti MC misal. Ini kita membuat robot forex anti MC, terus kita coba rubah TP nya, kita bikin 400 saja. Ini 400 saja SL nya. Terus kita jamnya ubah, kita jam sesuai waktu pasar buka.
jam 10 EET pas. Ini adalah London pas buka jam 10 pas. Kemudian kita, kalau tadi MA nya pakainya, sekarang kita balik MA nya. Jika harga AS itu di bawah harga MA, maka dia akan buy, dan jika harga bid di atas harga MA maka akan sell. Kalau penambahan perintah yang lain tuh gampang, teman-teman tinggal nambahin saja. Terus kemudian kita uji coba lagi ya. Kita cari file EA nya tadi. Robot forex anti FC. Kita cek dulu saldo 1000, lot masih sama 0,01, TPSL 400, jamnya 10 menit 10. MA nya coba kita rubah jadi 100. Kita akan lihat hasilnya gimana. Kita uji cobanya 1 bulan ya, di tanggal 1, ini ada tanggalnya, 1 Januari 2022 sampai 1 Februari 2022. Kita lihat grafiknya. Ini SLTP nya dinaikin tadi 300, sekarang 400. Robot trading itu seperti ini, sangat mudah membuatnya. Jadi kalau masyarakat Indonesia belajar tahu cara menggunakan bahasa pemrograman dan bisa trading forex, dia juga bisa membuat robot trading. Ya anggap aja di Indonesia 1% aja dari penduduk Indonesia ya, 2,5 juta orang tahu tentang bahasa pemrograman dan tahu tentang trading forex, maka dia juga bisa bikin robot trading, karena bikin robot trading itu semudah itu. Kita lihat hasilnya naik ya. Dalam 1 bulan profitnya $14 dengan algoritma tadi yang sudah saya tulis di laptop ini. Seperti itukah cara membuat robot trading dengan mudah? Jadi semua orang juga sebenarnya bisa membuat. Bahkan kalau teman cek Tokopedia, teman-teman cek Shopee, pasti banyak banget robot trading yang dijual. Ada yang 300.000, 600.000, 1 juta, bahkan 100.000 juga, sangat banyak sekali. Karena memang robot trading itu sangat mudah dijual. Jadi masalahnya bukan di robot tradingnya, tapi masalahnya sebenarnya ada di brokernya. Jika robot trading itu atau AI itu bisa dipakai di semua broker, ketika itu tidak ada kerjasama dengan robot trading dan brokernya, itu artinya benar-benar real trading. Dan ketika robot trading itu atau AI itu hanya dipilih satu broker saja, otomatis akan ada kerjasama antara pembuat robot trading dan brokernya. Yang kerjasama itu bisa jadi ya money game tadi. Mentang-mentang bisa kerjasama, profit bisa diatur, rugi bisa diatur, ya akhirnya ujung-ujungnya jadi money game. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan nomor 2, apakah sudah ada robot trading yang legal? Ya menurut saya sebenarnya semua robot trading legal. Ya masalahnya bagus nggak bagus ya nggak tahu. Kalau teman-teman melihat robot trading itu bagus atau nggak bagus, ya teman-teman harus tahu siapa yang membuatnya. Yang membuatnya paham tentang trading atau enggak, yang membuatnya paham algoritma trading dasar-dasar forex atau enggak. Kalau yang membuat robot trading tersebut menguasai dasar-dasar forex, artinya robot trading atau EA, expert advisor, yang dibikin oleh orang tersebut itu sudah pasti bagus, karena dia sudah memahami seluk-beluk forex dari dasar sampai expert. Jadi intinya bukan salah di robot tradingnya, tetapi di salah broker apa yang dipakai.
Jadi sebenarnya robot trading itu menurut saya tidak bisa dihitung ya, karena robot trading itu sama dengan mengotomatisasi trading manual ke trading otomatis. Artinya sebenarnya robot trading ya sama dengan trading manual, hampir tidak ada bedanya. Ya kenapa akhir-akhir ini banyak robot trading yang ditangkap atau ya karena memang PPATK atau PPT mengindikasi bahwa mereka itu money game, bukan murni robot trading yang bekerja di broker forex yang real. Jika itu real trading, murni expert advisor yang bekerja di market chart forex yang real, saya yakin tidak akan ditangkap oleh kepolisian atau tidak akan dilarang oleh Kementerian Perdagangan. Masih ada 3 pertanyaan lagi, saya akan jawab di video selanjutnya. Sekian, terima kasih, salam profit.